Kita semakin sering mendengar tentang benda-benda misterius yang jatuh dari langit. Benda-benda logam aneh nyaris mengenai rumah dan berguling di antara lahan pertanian. Seperti yang terjadi di Argentina beberapa hari lalu. Tidak ada jejak apapun dan tidak memicu peringatan radar. Hanya ada suara gedebuk tiba-tiba yang mengejutkan warga setempat. Sebelum kamu sadar, semuanya sudah diblokir dengan pihak berwenang mengawasi area tersebut. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi dan apakah kita berisiko mengalami hal ini juga? Orang-orang di sebuah kota kecil dan pedesaan di utara Argentina menjalani kehidupan yang tenang. Bagi Smerianas, mungkin yang paling dramatis adalah ketika seekor sapi tersesat. Yang jelas tidak mereka duga adalah sebuah silinder raksasa jatuh entah dari mana. Pemilik rumah itu jelas bersyukur benda itu tidak menabrak rumahnya. Ia pun menelepon polisi, entah untuk mencari tahu apa benda itu dan kenapa tiba-tiba ada di halaman belakangnya, atau setidaknya untuk membantunya menyingkirkan benda tersebut. Namun, ketika petugas tiba di lokasi, mereka tahu pekerjaan ini di luar kemampuan mereka. Mereka harus memanggil para spesialis, tipe orang yang datang dengan perlengkapan pelindung dan alat-alat aneh yang mengeluarkan bunyi bip sebelum bisa memeriksa benda itu. Prosedur standarnya adalah memastikan tidak ada yang akan meledak. Benda luar angkasa yang jatuh bisa seperti kaleng soda yang dikocok penuh sisa bahan bakar roket. Salah sentuh sedikit saja, itu bisa menimbulkan masalah serius. Setelah mereka memastikan benda itu aman untuk didekati, misteri yang sebenarnya mulai terungkap. Tepat di tanah terdapat sebuah cangkang serat karbon hitam panjang dengan beberapa penyok di sisinya. Benda itu tampak seperti bagian sisa dari sebuah pesawat luar angkasa yang telah digigit lalu dimuntahkan oleh paus luar angkasa yang menakutkan. Saat benda-benda jatuh, putarannya bisa meningkat secara dramatis. Ketika sampai di tanah, benda-benda itu bisa berguling seperti bola football yang terlepas, dapat mengubah bentuknya dan membuatnya sulit dikenali. Laporan menggambarkannya panjang sekitar 1,5 meter dan cukup berat hingga bisa tenggelam ke tanah. Benda itu juga tampak dirancang dengan garis bersih dan bentuk terstruktur. Sebenarnya, benda apakah itu? Ide yang paling jelas adalah bahwa benda itu mungkin melayang turun dari orbit, mungkin sisa dari peluncuran di masa lalu, yang akhirnya kalah melawan gravitasi. Ada ribuan satelit mati dan potongan roket yang masih mengelilingi bumi, bahkan di luar angkasa. Masih ada sedikit hambatan atmosfer yang terus-menerus menggerogoti benda-benda itu dan mengurangi kecepatannya. Dan begitu mereka melambat terlalu banyak, mereka akan berputar kembali menuju bumi. Jadi satelit tua adalah dugaan yang masuk akal. Namun, bentuknya tidak biasa. Biasanya bentuknya tidak bulat dan tidak seperti ini. Penjelasan masuk akal lainnya, mungkin benda aneh itu berasal dari pesawat terbang. Pesawat komersial kadang-kadang kehilangan benda seperti panel, ban, atau pintu. Pada tahun 2014, sebuah Delta Boeing 757 mengalami kejadian tak terduga ketika kehilangan panel sayap atas di tengah penerbangan. Meskipun terdengar mengkhawatirkan, masalah pada sayap itu tidak memengaruhi kemampuan pesawat terbang dan pesawat mendarat dengan selamat. Pada Juli 2024, sebuah United Airlines Boeing 757 yang lepas landas dari Los Angeles kehilangan roda pendaratan utama, namun tetap melanjutkan penerbangan ke Denver dan mendarat tanpa korban cedera. Seperti yang Anda lihat, hal-hal aneh memang terjadi, namun benda di Argentina itu tampak terlalu aneh dan jauh lebih besar. Dan jika sesuatu sebesar ini jatuh dari pesawat saat terbang, hampir pasti akan ada laporan dan seorang pilot yang sangat khawatir di suatu tempat. Juga tidak mustahil benda itu berasal dari proyek eksperimental, mungkin prototipe yang tidak terhubung dengan misi publik. Tidak setiap uji coba inovatif diumumkan ke publik. Misalnya, tim peneliti sering melakukan uji coba diam-diam untuk melihat bagaimana material atau bentuk baru bekerja saat turun ke bumi. Namun, bahkan cangkang uji yang sangat tahan lama pun biasanya masih dapat dikenali. Sementara benda berbentuk tabung ini secara visual membingungkan dan sempat menjadi misteri setidaknya untuk beberapa waktu sampai mereka menemukan tanda pengenal. Hampir semua benda yang dibuat untuk terbang diberi penanda, entah kode dicap, garis dicat, atau ID diukir laser. Kecuali memang dimaksudkan tetap menjadi rahasia, segala sesuatu yang berhubungan dengan penerbangan menggunakan teknologi mahal. Bahkan jika benda itu tidak bisa digunakan kembali, Anda mungkin tetap ingin memeriksanya dan mempelajari sesuatu darinya. Biasanya setiap bagian memiliki tanda karena berasal dari pabrik atau lokasi yang berbeda-beda. Bahkan puing-puing luar angkasa lama biasanya memberikan petunjuk, memungkinkan Anda bermain detektif dengan bentuk-bentuk yang sudah dikenal pada masanya. Anda kemungkinan besar akan menemukan serpihan yang cocok dengan cetak biru tertentu. Dan inilah yang mungkin telah memecahkan misteri yang satu ini.
Salah satu katup memiliki nomor seri kecil dan kode persis itu tercantum dalam daftar publik insiden puing-puing luar angkasa. Berdasarkan daftar tersebut, tabung misterius ini diyakini sebagai bagian dari roket Jelong 3A Smart Dragon buatan Tiongkok yang diluncurkan dari sebuah tongkang di Laut Kuning. Hal itu belum menjadikan asal-usulnya resmi karena China belum mengkonfirmasi apapun secara publik. Lucunya, potongan puing yang diduga berasal dari Jelong 3 yang serupa ditemukan di Australia sekitar waktu yang sama. Itu agak anti klimaks. Kasus terkenal lainnya terjadi di wilayah Murcia, Spanyol pada tahun 2015. Sama seperti di Amerika Selatan, para petani menemukan sesuatu yang tak dikenal. Bedanya, orang Spanyol mendapat bola bowling, bukan benda silinder. Kejadian ini juga menarik orang-orang berpakaian khusus. Para ahli menyarankan itu tangki bertekanan tinggi untuk peluncuran, tapi tidak ada yang tahu milik siapa. Hal serupa terjadi di Namibia tahun 2011. Para jurnalis menjulukinya bola luar angkasa misterius. Penduduk desa menemukan bola logam berlubang hangus tergeletak di tempat terbuka, tampak seperti baru keluar dari pabrik. Permukaannya kasar dan benda itu tampak terbuat dari dua bagian yang dilas. Polisi turun tangan memeriksa apakah benda itu bahan peledak dan pihak berwenang mengujinya, memastikan benda itu terbuat dari paduan logam kelas luar angkasa dan tidak lebih dari itu. Tidak ada lembaga yang mengklaimnya, tidak ada misi yang cocok dengan benda itu. Warga setempat melaporkan mendengar serangkaian ledakan kecil beberapa hari sebelum penemuan, dan pejabat mencatat bola-bola serupa juga pernah muncul di Australia dan Amerika Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Hal serupa juga terjadi di Vietnam, di mana bukan satu, melainkan 3 bola berat jatuh di 3 lokasi berbeda. Bola-bola itu berukuran berbeda dan tampak seperti kelereng raksasa, dengan yang terbesar memiliki berat 100 pon. Para penyelidik menduga bahwa bola-bola tersebut mungkin merupakan sisa-sisa dari peluncuran satelit yang gagal. Kerusakan yang ringan menunjukkan bahwa benda-benda itu jatuh dari ketinggian yang relatif rendah. Pihak berwenang juga sependapat, mengatakan kemungkinan besar benda itu berasal dari orbit, tetapi mereka tidak dapat mengaitkannya dengan misi tertentu. Di India, para penduduk desa di Gujarat juga menemukan bola-bola besar seperti bola biliar. Semua benda jatuh ini menunjukkan masalah yang jauh lebih besar. Ruang di sekitar bumi semakin penuh sesak. Selama beberapa dekade, orbit rendah bumi mulai menyerupai gudang yang tidak pernah dibersihkan. Meskipun sebagian besar puing terbakar saat kembali ke atmosfer, seperti yang Anda lihat, fragmen lebih berat bisa bertahan dan jatuh di bumi. Tak heran tak ada yang mau bertanggung jawab. Itu seperti mengakui Anda meninggalkan sampah di jalan tol yang menyebabkan kecelakaan. Tapi masalahnya bahkan lebih buruk dalam skala jauh lebih besar. Para peneliti memperingatkan tentang fenomena yang dikenal sebagai sindrom Kessler, skenario mimpi buruk di mana satu tabrakan menyebabkan tabrakan lain dan terus berlanjut hingga orbit berubah menjadi arena tembak berisi potongan logam berkecepatan tinggi. Gagasannya adalah satu tabrakan dapat memicu reaksi berantai tak terkendali, mengubah orbit menjadi awan puing yang bergerak sangat cepat. Jika itu terjadi, beberapa orbit bisa menjadi terlalu berbahaya untuk digunakan. Bumi pada dasarnya bisa menjadi terkurung oleh sampah yang kita ciptakan sendiri. Hal ini bisa menyebabkan masa depan di mana satelit dan pesawat luar angkasa harus menghindari puing-puing kosmik, seperti dalam permainan video. Namun situasinya tidak separah itu, karena para ilmuwan sangat menyadari masalah ini dan sedang mencari cara untuk mengatasinya. Saat ini, beberapa ilmuwan mungkin sedang mempertimbangkan ide-ide seperti menggunakan jaring, misi penangkapan, bahkan dorongan laser. Membersihkan orbit kita seharusnya menjadi prioritas. Kita jelas tidak ingin pengunjung dari galaksi jauh di masa depan menghindari kita. Mereka tidak ingin repot menghindari halaman depan kita penuh sampah luar angkasa.